Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Baik Bapak Ibu, anak-anak, Pak Saudara, keluarga besar Hepakonatoma yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat sore, selamat malam, shalom. 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 Dalam kasih Tuhan, kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Amin, untuk muka ada tatutu sama-sama merayakan Natal Kristus di tahun 2020. Meskipun ada dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi kasih Kristus tetap menuntun dan menyertai kita semua. Kita akan segera memulai ibadah perayaan Natal Hepakonatoma di saat ini, dan ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Oce Hanusa. Kepada Bapak katong persilakan. Pak Saudara semua, mari katong tenangkan hati, tenangkan diri, katong akan memulai ibadah pada sore hari ini. Mari katong mulai dengan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 100. Baitnya yang pertama, muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah, Maha Tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya, pengasihannya. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah, Maha Tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Amin. Amin. Amin.
Marilah sekarang kita menerima votum dan salam. Ibadah perayaan Natal anak cucu Cece, Oyang Joseph, dan Maria Heanusa saat ini kami landaskan dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Natal menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 123, baitnya yang pertama, Selamat, selamat datang. Selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat, selamat datang Tuhanku di dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Papilaya. Mari dipersilahkan. Pujian bisa puisi tuh, Oh iya, bisa. Pokoknya semua untuk memuji. Iya, Ya. semua untuk memuji Tuhan. Oke, kita puisi yang biasa ada. Natal bukan cuma perayaan. Seperti putaran bumi yang pasti terjadi. Kelahiran Sang Immanuel kembali diperingati pada Natal tahun ini. Dalam sukacita dan keceriaan hati yang bersemi, dalam kidung malam kudus yang mengalun abadi, ketika Natal yang agung kau rayakan lagi, ingatlah, Natal bukan cuma cahaya lilin dan kerlap-kerlip lampu warna-warni. Bukan pula nyanyian di surga bergema. Natal adalah hakikat sebuah kelahiran baru yang mesti kau dan aku lakukan dalam hidup bagi sesama dan negeri ini. Saudara-saudaraku, Natal bukan cuma perayaan kelahiran Sang Penebus. Natal adalah karya nyatamu bagi Dia Sang Penebus. Ketika kekerasan seolah menjadi budaya dan tidak perlu diberangus. Ketika pembodohan dan kebohongan tak dianggap salah lagi. Dan ketika nama Tuhan tetap disebut dalam nafsu kekuasaan dan penyelewengan. Dalam nafsu korupsi dan suap menyuap yang dianggap lumrah. Saudaraku, apalah arti Natal Agung yang kau rayakan? Bila tak kau nyatakan kasih bagi sesama yang membutuhkan. Bila tak kau akui dan sadari perilakumu yang mendurhaka. Marilah saudaraku, lepaskan mereka yang terperangkap kebodohan dan kemiskinan. Pegang erat mereka yang kelaparan dan kedinginan. Sadarkan mereka yang gemar melakukan kekerasan, memperjualbelikan dan menyalahgunakan kekuasaan
serta jabatan. Saudara-saudaraku, semoga Natal tahun ini membawa kebaikan dan pembaruan. Karena Natal bukan cuma perayaan. Natal adalah lahir baru. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan litani sujud di hadapan Sang Immanuel, dan kita akan membacakan litani ini secara bergantian menurut perwakilan keluarga sebagaimana yang sudah ditunjuk, perwakilan keluarga Nanlohi, kemudian perwakilan keluarga Korputi, dan dilanjutkan dengan perwakilan keluarga Hehanusa. Kita akan mengawali dengan perwakilan dari keluarga Nanlohi. Mari yang bertugas dipersilahkan. Ada banyak suka duka yang kita alami bersama di tahun ini. Tahun di mana semua orang ada dalam pergumulan yang sama menghadapi wabah virus corona. Tahun di mana seluruh umat manusia di dunia bekerja sama, saling menolong dan menopang, agar dunia semakin membaik dan menjadi lebih baik. Tahun ini akan menjadi kenangan yang menyimpan banyak pengalaman hidup yang membuat kita dan semua orang mengintrospeksi diri dan semakin memahami arti berempati dengan sesama. Melewati hari-hari gumulkan dengan segala suka dukanya, hingga kini bahkan sampai kapanpun, kami meyakini bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan. Anugerah penyertaannya kekal selamanya atas hidup kami. Saat ini kami bersyukur untuk pahlawan kehadiran-Mu, seraya memohon ampun dan mengharap kasih-Mu atas hidup yang berjalan. Sebagai anak-Mu, jika belum mampu hidup Selanjutnya kita akan mendengarkan solo secara spontan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari yang berulang tahun katanya. Jadi minta Om John yang menyanyi katanya. Kau Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia, Engkau rela disalibkan demi umat manusia. Hari bahagia datanglah, Kau lahir di dunia, Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia, Engkau rela disalibkan demi umat manusia. Terima kasih Om John untuk persembahan pujiannya. Basudara yang dikasihi Tuhan, basudara yang terkasih, marilah kita sujud di hadapan palungan kudus, menjadi seperti kaum gembala dan para majus yang menyembah Yesus dengan apa yang ada pada mereka,
bukan karena kesederhanaan atau kemewahan, melainkan dengan sukacita dan ketulusan hati kita. Saudara-saudari, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 109, baitnya yang ke-6. Kita Ia sudah lahir untuk dia dalam iman teguh, patut kita balas sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Bapak Ibu, Saudara semua, katong lanjut dengan katong dengarkan pemberitaan firman dulu, baru nanti habis itu katong dengarkan puji-pujian. Mari katong satukan hati, katong dengarkan firman, katong awali dengan mari berdoa memohon kasih dan penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami datang menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih karena kami, anak cucu Cece, dari Oyang Joseph dan Maria Hehanusa, kami anak cucu keluarga besar Hehanusa Papilaya Korputi Nanlohi Tomasoa, kami boleh berkumpul pada saat ini untuk merayakan Natal bersama. Dan dalam sukacita perayaan Natal ini, kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus ya Tuhan menuntun kami, agar kami boleh memahami apa kata firman-Mu, menghayati dan terlebih lagi melakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah pada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sesuai dengan tema yang diberikan, merayakan Natal dengan mempersembahkan hidup dan karya bagi kemuliaan Tuhan, katong akan membaca akan mendasarkan pemberitaan firman Tuhan ini dari Injil Matius pasal 2, Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Iya, minta tolong Dian juga buat baca akang. Iya, barang tadi cuma dapat lihat Papa Enos saja. Nah sekarang sudah dapat lihat Dian, minta tolong Dian juga yang baca. Mari Dian. Papa Enos unmute dulu lalu Dian baca. Pembacaan firman terambil dari Matius 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 di bawah perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan.
Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Pak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan." Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan firman Tuhan. Iya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Demikianlah setiap orang yang mendengarkan firman ini, yang menghayati dan terlebih lagi menghayati dan lagi mau melakukan di dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, merayakan Natal dengan mempersembahkan hidup dan karya bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang mau kita persembahkan dari hidup dan karya yang katong punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Kalau bicara tentang persembahan dalam hubungan dengan apa yang katong baca dari Injil Matius 2 ayat 1-12 dalam cerita tentang orang Majus ini, maka seringkali orang berpikir bahwa persembahan itu berupa emas, kemenyan, dan mur saja. Sehingga seringkali persembahan itu dikaitkan dengan ketiga unsur tadi, emas, kemenyan, dan mur. Padahal kalau ketemu baca cerita ini, ada banyak hal yang perlu menjadi perhatian ketong yang bisa menjadi bagian dari persembahan hidup dan karya bagi kemuliaan nama Tuhan, belajar dari orang Majus. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada bagian awal kita membaca bahwa orang-orang Majus ini datang dari timur. Dikatakan di sana, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Dikatakan bahwa kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Tidak terlalu jelas disampaikan kepada kita apa hubungan antara kedua peran atau tokoh di dalam kisah ini, antara orang Majus dengan Yesus, Dan sudah pasti pada masa itu mereka bisa jadi punya kepercayaan yang berbeda, karena kalau dikatakan bahwa orang Majus ini dari timur, dari wilayah Babilonia atau dari Mesopotamia, sudah pasti kepercayaannya berbeda. Tetapi
Dikatakan mereka mau datang dari jauh untuk menyembah Yesus, menyembah Raja yang baru lahir itu. Ya, Bapak Ibu, saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan. Ya, kata menyembah di sini ya tidak hanya berarti ya menaruh hormat, ya seperti kalau seorang hamba menyembah tuannya, gitu kan, atau seorang bawahan menyembah rajanya, misalnya begitu. Tetapi menyembah di sini dalam arti beribadah memuliakan dia, ya, beribadah memuliakan dia. Jadi mereka tidak saling kenal satu dengan yang lain, tetapi ada unsur penghargaan, unsur menghargai dia yang baru lahir itu. Dan dari jauh mereka mau datang, dari timur. Ya. Mungkin kalau kita bisa cari dan pelajari itu perjalanan yang sangat jauh, tapi mereka menempuh itu. Ya. Nah, karena itu hal yang mereka persembahkan di awal, bahkan sebelum mereka mempersembahkan emas, kemenyaan, dan mur, kalau kita belajar dari ini adalah rasa hormat. Ya, atau kita bisa katakan ada respect, ya. Respect dari mereka yang berbeda dengan sang raja yang lahir itu, berbeda tradisi, berbeda budaya, bahkan berbeda agama, tetapi yang pertama-tama mereka persembahkan adalah respect mereka, penghargaan mereka terhadap raja yang lahir itu. Dan karena itu mereka mau jauh-jauh datang dan dikatakan mereka mau menyembah dia. Nah, Bapak Ibu, om-om, tante-tante, anak-anak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Nah, ini pelajaran pertama, ya. Pelajaran pertama bagi katong semua di hari Natal ini sebagai keluarga besar Hepakona Toma, tentang apa yang harus kita persembahkan dalam hidup kita. Ya. Katong boleh persembahkan apa saja, kasih materi apa saja, gitu, kasih barang yang paling bagus sekalipun. Gitu. Tetapi kalau dalam hidup ini, katong tidak memberikan rasa hormat, respek satu terhadap yang lain dalam keluarga, tetapi juga di dalam hidup bermasyarakat, dan terlebih kepada Tuhan, respek itu, ya. Maka semua yang katong berikan, materi, barang atau apapun, semua ketenaran dan semua kehebatan itu tidak ada gunanya, ya. Yang dibutuhkan pertama-tama adalah respek, hormat satu terhadap yang lain, ya. Hormat kepada Tuhan, respek kepada Tuhan, ya. Dan juga dilanjutkan dengan respek satu terhadap yang lain, rasa hormat satu terhadap yang lain, anak kepada orang tua juga kepada anak, ya, dengan tetangga dan sebagainya, ya. Dan ini penting menurut beta di tengah-tengah kehidupan katong bermasyarakat saat ini, ketika orang seringkali menaruh hormat hanya dengan melihat sisi-sisi tertentu yang lalu orang pikir dengan begitu beta harus taruh hormat buat dia. Rasa-rasanya ini penting, ya. Ketika rasa hormat itu lebih banyak dilihat dari apakah dia sama seagama atau tidak, gitu. Dia sesuku atau tidak, dia sepangkat dengan ketong ataukah tidak. Ya, orang Majus mengajarkan ketong bahwa dalam segala perbedaan yang ada, mari menaruh rasa hormat itu satu terhadap yang lain. Bahwa rasa hormat kepada Tuhan yang pertama itu sudah pasti, ya. Sebagai orang beriman, sebagai anak-anak Tuhan, menaruh rasa hormat kepada Tuhan yang pertama itu sudah pasti. Tetapi kalau ketemu mempersembahkan hidup dan karya bagi kemuliaan nama Tuhan, dan tentu itu bagi Tuhan pertama-tama, tetapi juga bagi masyarakat, bagi orang-orang di sekitar kita, mari membangun respek, membangun hormat, rasa hormat satu terhadap yang lain. Dan itu harus dipupuk mulai dari dalam keluarga. Mulai dalam ketemu punya kehidupan basudara nih satu dengan yang lain. Mari apapun yang terjadi, mari mencoba untuk
tetap saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain ya. Kadang-kadang mungkin ada ketegangan-ketegangan, ada masalah-masalah, tapi jangan sampai semuanya itu menghilangkan respek, hormat satu terhadap yang lain. Ya. Hal yang kedua yang diajarkan oleh para Majus kepada kita tentang bagaimana kita mau mempersembahkan hidup dan karya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Setelah respek mereka tunjukkan, lalu hal yang kedua yang menurut pembacaan teks ini, yang mereka tunjukkan adalah ketaatan. Ya. Mereka sudah diberikan petunjuk, ya, yaitu bintang, dan mereka menunjukkan ketaatan untuk berjalan seturut dengan apa yang dikatakan atau apa yang diperlihatkan oleh bintang itu. Ya. Dalam ayat yang kedua kita membaca itu ya, mereka mengatakan kami melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Lalu ayat yang ke-10 dikatakan ketika mereka melihat bintang itu, ya, sangat bersukacitalah mereka. Ya. Jadi bintang menjadi petunjuk bagi mereka dan karena itu mereka berjalan mengikuti petunjuk itu. Nah dalam kehidupan kita juga begitu. Ketaatan harus menjadi bagian dari persembahan hidup dan karya bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Dan ketaatan itu dibangun melalui hidup seturut dengan firman dan kehendak Allah. Ya. Tetapi pada sisi yang lain, hidup dalam ketaatan juga menurut aturan-aturan, menurut tatanan-tatanan yang ada yang membentuk hidup ketong bersama. Ya. Jadi sebagai orang beriman, ketong hidup dalam ketaatan seturut dengan firman Tuhan, melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan untuk membuat hidup ini memuliakan Tuhan. Tetapi sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara, ketong harus menunjukkan ketaatan untuk hidup sesuai dengan tatanan-tatanan yang ada di dalam masyarakat kita. Ya. Kalau tatanan itu sudah diberikan untuk kebaikan hidup bersama, mari ketong ikuti dia. Ya. Misalnya untuk saat ini, ya, demi kebaikan hidup bersama di tengah-tengah masa pandemi ini, di tengah-tengah COVID-19, virus COVID-19 yang sedang melanda kehidupan ketong, dan tatanan itu adalah berupa mematuhi protokol kesehatan. Mari ketong patuhi protokol kesehatan itu. Ya. Di samping juga tatanan-tatanan ya, yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat lokal tetapi juga masyarakat nasional. Ya. Kalau di dalam masyarakat lokal kadang-kadang atau bicara tentang adat, ya, hikmat-hikmat lokal, nah itu juga perlu, gitu, supaya ketong bisa hidup dengan lebih baik. Dia jadi arah, jadi panduan, jadi tuntunan, gitu. Jadi ketong tidak berjalan, orang bilang berjalan ikut suka sendiri, gitu. Mau ke kiri ikut suka, mau ke kanan kah ikut, mau ke kiri kah, ke tengah kah, pokoknya semua ikut suka. Enggak, mari belajar seperti orang Majus. Kalau kita mau mempersembahkan hidup dan karya bagi Tuhan, maka bangun ketaatan itu. Ya. Jadi kalau sudah diberikan aturan, sudah diberikan petunjuk untuk bagaimana berjalan dengan benar, mari kita ikuti itu. Karena hanya dengan begitu kita akan mempersembahkan hidup dan karya bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, belajar dari apa yang diceritakan dalam Injil Matius, terutama dalam kaitan dengan perjalanan orang Majus ini, maka hal yang penting dalam kaitan dengan respek ketaatan itu adalah hidup dalam penyembahan. Ya. Bapak, Ibu, Om, Tante, anak-anak, cucu-cucu, basudara semua yang dikasihi Tuhan. Kalau ketong baca di dalam ayat yang ke-11, ayat 2 sudah mengatakan lebih dulu ya, bahwa mereka katakan, orang Majus itu mereka katakan kami mau datang untuk menyembah Dia. Ya. Lalu dalam ayat yang ke-11 dikatakan mereka sujud menyembah, ya, dalam ayat 11 kita baca lagi. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Lalu baru kemudian dikatakan mereka pun membuka tempat harta bendanya. Ya. Jadi penyembahan itu yang pertama, baru persembahan kemudian. Gitu.
Jangan dibalik, persembahan dulu, baru kemudian penyembahan. Gitu. Kalau cara berpikir ini bisa membuat ketong berpikir bahwa yang penting beta sudah kasih sesuatu, ya. Kalau ketong bicara dengan apa? Soal hidup sebagai warga gereja, hidup sebagai orang beriman dalam pemberian persembahan kepada Tuhan, lalu ketong berpikir persembahan ketong itu sudah mewakili penyembahan ketong kepada Tuhan. Ya. Lalu seakan-akan ketong berpikir bahwa udahlah yang penting beta punya persembahan besar. Itu jauh lebih baik. Ya. Lalu persembahan yang diutamakan, penyembahan dinomor duakan. Gitu. Kalau belajar dari orang Majus, supaya ketong bisa mempersembahkan hidup dan karya bagi Tuhan, maka penyembahan itu yang nomor satu, bukan benda yang diberikan itu yang nomor satu. Mereka sembah Dia dulu, baru kemudian mereka memberikan persembahan. Gitu. Istilahnya kalau beta mau katakan dalam pola hidup bergereja, dalam pola hidup ketong beribadah, jangan berpikir yang seakan-akan yang utama itu persembahan. Gitu. Sehingga ketong utamakan persembahan harus besar, harus bagus sekali. Tetapi hati yang menyembah itu tidak ketong perhatikan. Gitu. Ingat ketika perempuan janda itu mempersembahkan apa yang dia punya walaupun hanya sedikit. Yesus katakan dia memberikan jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang kasih yang cuma hanya 1/10 dari apa yang dia miliki. Atau bahkan memberikan semua jauh lebih besar. Ya. Karena apa? Karena dia tidak hanya sekedar memberikan persembahan itu, tetapi hati yang menyembah, hidup yang menyembah itu dia berikan pertama-tama. Jadi menurut beta dalam ketong merayakan Natal di malam ini sebagai basudara, oma opa, anak-anak, cucu-cucu, keluarga besar, Heanusa Papilaya Korputi Nanlohi Tomasoa, mari ketong ingat ini. Hidup yang menyembah Tuhan itu jauh lebih penting. Tapi lalu jangan bilang, ya sudah kalau begitu yang penting penyembahan, udah enggak usah pikir persembahan. Bukan begitu. Itu jangan lalu dibalik juga gitu. Tapi mari tanamkan yang pertama-tama bahwa saya harus menyembah Tuhan dengan benar. Saya harus menunjukkan bagaimana saya menjadi orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dengan menyembah Dia secara benar. Ya. Nah, kalau saya tahu bagaimana saya menyembah Dia dengan benar, saya juga akan tahu bagaimana saya memberikan persembahan yang tepat itu. Nah, orang Majus itu karena mereka datang dengan nilai ingin menjadi penyembah yang benar, makanya mereka bawa juga yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Dia, emas, kemenyan, dan mur. Karena mereka awali Dia dengan penyembahan. Ya. Dan karena sekali lagi, karena tahu bagaimana menyembah Dia, mereka juga tahu bagaimana memberikan yang terbaik itu bagi Dia. Nah, beta percaya juga bahwa kalau ketong hidup di dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan, gitu, ketong juga akan tahu bagaimana memberikan yang terbaik itu bagi Tuhan. Nah, yang keempat, yang terakhir yang ketong bisa pelajari dari kisah orang Majus ini, gitu, yaitu belajar untuk peka. Ya. Nah, dalam belajar untuk peka ini, kita belajar untuk hidup bersama satu dengan yang lain. Dikatakan bahwa orang Majus itu mereka karena tidak tahu di mana raja itu lahir, mereka pergi bertemu dengan Herodes. Ya. Mereka tanya, tetapi ternyata setelah Herodes tahu, dia marah luar biasa. Ya. Dan walaupun kelihatan baik sama orang Majus, tetapi dia punya niat yang buruk. Sehingga pada akhirnya nanti kita membaca tentang cerita pembunuhan anak di Bethlehem. Ya. Nah, tetapi orang Majus ini dikatakan bahwa di dalam mimpi mereka mendapat peringatan supaya mereka jangan kembali kepada Herodes, tetapi melalui jalan yang lain. Ya. Dan sama seperti tadi, mereka taat dengan apa yang diperintahkan, dan karena itu mereka juga, karena mereka taat, mereka peka dengan apa yang sedang terjadi. Mereka peka dengan situasi yang ada di sekitar mereka, dan karena niat mereka adalah menghadirkan penyembahan kepada Tuhan dan menghadirkan kebaikan di tengah-tengah kehadiran mereka, nah karena itu mereka patuh. Ya.
Nah, karena itu mereka peka, ya. Dan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk bagaimana mempersembahkan hidup dan karya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahwa ketong diajarkan untuk selalu peka dengan situasi ketong, gitu. Peka apa yang sedang terjadi, lalu bagaimana menyikapinya dengan baik, bagaimana menyikapinya dengan benar. Belajar untuk peka itu mulai dari dalam keluarga, ya. Peka dengan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua. Sehingga kalau peka lalu ketong bisa tahu bagaimana mengambil keputusan yang benar, bagaimana mengambil tindakan yang benar, ya. Karena kalau orang tidak peka, dia bisa berbuat sesuka dia. Dan ketidakpekaan itu pada akhirnya bisa menimbulkan kekecewaan, bisa menimbulkan sakit hati, dan tidak menghadirkan kebaikan di dalam kehidupan bersama itu. Nah, karena itu kita diajarkan untuk peka dalam hidup ketong, ya. Kalau ketong ingin mempersembahkan hidup dan karya bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu menghadirkan kebaikan dalam hidup bersama, belajar untuk peka. Kalau sudah dengar firman Tuhan, ya, dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai petunjuk di dalam kehidupan sehari-hari, belajar peka, ya. Apa yang firman Tuhan katakan, mari coba ketong lihat, sesuaikan dengan situasi yang ada, lalu ketong coba lakukan itu dengan baik, ya. Kalau di Jogja tuh orang suka bilang apa harus empan papan among mongso, ya. Jadi karena beta di Jogja, beta share sedikit. Itu orang Jawa bilang harus empan papan among mongso. Artinya tahu tempat dan tahu waktunya, ya. Kepekaan itu butuh itu. Kira-kira kalau saya peka, saya lakukan ini tempatnya benar enggak, waktunya pas ataukah tidak, gitu. Kalau saya peka, saya harus pikir, gitu. Kira-kira kalau saya lakukan ini di saat ini, di tempat ini, kira-kira buat orang sakit hati atau kasing, buat orang marah kasing. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Jadi mari 4 hal ini ketong jadikan dia sebagai pembelajaran bagi ketong di perayaan Natal Hepakona ini, respek, ketaatan, penyembahan, dan kepekaan ini, ya, sebagai cara untuk bagaimana ketong mempersembahkan hidup dan karya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tentu saja hidup dan karya yang baik itu. Ketong lakukan itu di dalam ketong pun keluarga, ketong lakukan itu di dalam ketong pun tugas, pekerjaan, tapi ketong lakukan itu juga di dalam masyarakat, bersama-sama dengan orang lain. Sehingga biarlah ketong bisa selalu menghadirkan kebaikan dan jadi contoh untuk orang lain, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan kini dan selamanya. Amin. Saat teduh sejenak bagi ketong. Mari silakan keluarga Heanusa mau mempersembahkan pujian. Mari silakan keluarga Heanusa. Ingat saat Natal bersama di kampung halamanku. Kenal wajah saudara yang ketong sayangi. Supaya lama katong tak jumpa, hati ini sangat rindu. Tuhan, sertailah mereka.
Sembahyang minta Tuhan jaga, selalu lindungkan sambutlah Yesus juru selamat dunia dan berserah kepadanya. Immanuel, Allah dengan katong. Bila menemukan hidup ini, pertolonganmu yang katong selalu rasakan. Sembah pujian serta hormat dipersembahkan hanya padamu Tuhan. Mama, selamat Natal Mama. Papa, selamat Natal Papa. Jaga, selamat Natal Kakak. Adik, selamat Natal adik. Saat ini kalau merayakan Natal, biar tak bisa di rumah-rumah. Sembahyang minta Tuhan jaga, selalu lindungkan sambutlah Yesus juru selamat dunia dan berserah kepadanya. Immanuel, Allah dengan katong. Bila menemukan hidup ini, pertolonganmu yang katong selalu rasakan. Sembah pujian serta hormat dipersembahkan hanya padamu Tuhan. Mama, selamat Natal Mama. Papa, selamat Natal Papa. Selamat Natal Kakak. Adik,
Tuhan Yesus memberkati engkau. Manuel. Danke banyak. Iya, pikir Oma mau ikut nyanyi lagi. Oma barang su pakai topi center class tuh. Iya. Om, tante, mama, papa, anak-anak, cucu-cucu, basudara semua. Kita akan masuk di dalam doa Natal. Mari kalau ada siapa yang mau didoakan, ada hal yang khusus yang mau didoakan, mari beta catat dulu lalu baru katong naikkan doa. Mari. Ada yang mau didoakan? Bapak John ulang tahun, Bapak John. Iya, itu sudah pasti. Iya. Ulang tahun. Berdoa Romo Oce Puana dua ada di luar. Reni ulang tahun lagi. Sabar, satu-satu, sabar. Mari, sabar. Om John, lalu siapa tadi? Usia oke? Apa Om Oce Puana dua, satu di Jogja, satu di Bandung. Oh, oke. Uan sama Yose. Iya. Iya. Ulang tahun lagi besok. Siapa? Reni Pangkaya. Oh, oke. Anon kan masih tahun depan, toh, Non? Anon tanggal 3. Berdoa ya sampai sebelum katong pakona berikutnya. Jadi pas pakona berikut yang didoakan lagi. Mari. Berdoa buat keluarga Hepakona Toma yang saudara-saudara yang tidak hadir. Oke. Roh Kudus kasih dong hadir. Supaya semuanya bisa hadir di ibadah-ibadah yang akan datang. Betul. Betul, di Jakarta saya bisa hadir. Oke. Tadi Ois dan Teli sampai jam sekarang saya bisa masuk. Jadi bukan tidak hadir karena apa-apa. Oke. Ya. Sudah Ois masuk. Ois sudah masuk. Oh, berarti Teli yang belum bisa masuk. Sudah terlihat Joy. Mari, ada lagi. Ini Joy Sulpati. Apa, Non? Ada lagi? Semua sehat tuh? Semua sehat. Oke. Anak-anak yang kuliah. Ya. Oke. Yang mencari kuliah. Yang kuliah, yang cari kerja. Cari kerja. Ada yang cari jodoh lagi enggak? Asal Marco dulu. Yang cari jodoh Dian begitu. Oh iya, yang cari jodoh. Joy begitu. Oh iya. Maan bilang Joy juga, Joy. Kenapa lagi Maan? Maan mbak jaga pas kali. Baterek. Ayu. Iya. Itu Ayub masuk tuh Ayub. Oh iya, Ayub masuk. Doain supaya bisa berikut-berikut masuk terus semua. Oh iya, betul. Doakan supaya yang ada sekarang ini 23 diperhatikan nih. Iya. Ayub dan Yeri. Tadi Yeri ada juga. Kesia hadir. Tadi Yeri ada nih. Yeri. Oke, mari katong satukan hati, katong berdoa. Kami datang menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar dalam kehidupan kami boleh mempersembahkan seluruh hidup dan karya kami bagi kemuliaan nama Tuhan.
dan juga bagi kebaikan bersama dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi keluarga besar Hepakonatoma yang ada di berbagai tempat, baik yang ada di Maluku maupun di tanah-tanah rantau. Terima kasih karena Tuhan tetap menjaga kami semua, memberikan kami kesehatan, sukacita, dan berkat untuk boleh menjalani kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami ini. Kami sangat bersyukur, berterima kasih melihat orang tua kami yang dalam masa tua mereka, Tuhan tetap menyertai mereka. Oma Nona, Oma Yoke, dan Opa Niko, Opa Yob, dan juga saudara-saudara basudara yang lain. Orang tua kami yang selalu menjadi sombar untuk mata rumah keluarga Hepakonatoma ini. Tuhan juga yang menjaga mereka di masa tua mereka, sebagaimana janji Tuhan, Tuhan akan menggendong mereka sampai masa tua, sampai masa putih rambut. Kami umat-Mu, Tuhan juga akan menjaga mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, dan berkat yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Dan biarlah orang tua kami ini mereka tetap menjadi sombar untuk anak cucu basudara semua. Ya Tuhan, ya kami bersyukur untuk persekutuan kami yang boleh kami adakan pada malam ini dan kami boleh merayakan Natal. Walaupun kami harus merayakannya hanya melalui Zoom ini ya Tuhan, tetapi kami bersyukur kami orang tua, anak-anak, cucu-cucu, basudara boleh berkumpul. Dan kami berharap di lain waktu kami boleh tetap bersekutu, memuji, memuliakan Engkau di dalam sukacita bersama sebagai keluarga besar Hepakonatoma. Dan biarlah itu menjadi tanda cinta kasih kami, tanda kesetiaan kami, tanda sayang kami satu terhadap yang lain, dan terlebih dalam menjaga kerukunan saudara bersaudara keluarga besar Hepakonatoma ini. Berkati kami semua di dalam tugas tanggung jawab kami yang Tuhan sudah berikan bagi kami, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Untuk basudara-basudara dengan pekerjaan mereka, Tuhan berkati agar biarlah mereka boleh mengerjakannya dengan baik, dan itu boleh menjadi berkat bagi rumah tangga keluarga mereka, juga berkat bagi orang lain, dan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan atau ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi, biarlah Tuhan sendiri yang tolong mereka, dan biarlah kami selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Bagi anak-anak, bagi saudara-saudara yang juga sedang menempuh studi, baik di perguruan tinggi, di sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah lanjutan. Tuhan Engkau berkati mereka semua, bahkan juga di taman kanak-kanak, Tuhan berkati mereka semua. Agar biarlah mereka boleh mensyukuri kesempatan studi ini dengan melaksanakan studi mereka dengan baik, agar biarlah mereka pada akhirnya mendapatkan hasil yang baik, dan melalui studi ini dengan hasil yang mereka peroleh nanti mereka boleh juga memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan bagi keluarga, bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Mereka yang mungkin harus menyelesaikan tugas-tugas akhir, sedang dalam masa-masa ujian, Tuhan juga berkati, Tuhan sertai mereka agar biarlah semua yang mereka pelajari boleh menjadi bagian dari berkat Tuhan dalam menyelesaikan ujian maupun tugas akhir mereka. Kami berdoa untuk mereka yang masih kanak-kanak, yang masih bertumbuh untuk juga masuk di dalam dunia pendidikan. Tuhan berkati anak-anak cucu-cucu kami ini, agar biarlah mereka juga boleh tumbuh dengan sehat. Kami juga berdoa untuk anak-anak, untuk cucu-cucu, untuk saudara-saudara kami yang juga mendambakan pasangan hidup atau sedang mencari jodoh.
Tuhan juga yang menolong dan menyertai mereka, agar biarlah mereka juga boleh mendapatkan pasangan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami juga mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, secara khusus berkat usia yang Tuhan tambahkan bagi kami. Secara khusus kami ingat Om John Papilaya yang hari ini berulang tahun. Tuhan, Engkau berkati Om John di dalam kehidupannya, dalam tugas karya pelayanan yang Tuhan sudah berikan, dalam tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai opa bagi anak, bagi cucu yang ada. Biarlah dengan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, dan berkat-berkat Tuhan, Om John juga boleh menjadi berkat Tuhan bagi keluarga, bagi tempat pekerjaannya, dan juga bagi masyarakat sekitar, sehingga selalu mempersembahkan hidup dan karya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk Om Reni yang besok berulang tahun. Tuhan juga berkati di dalam tugas tanggung jawabnya, untuk keluarga, untuk gereja, untuk masyarakat. Tuhan berkati, Tuhan sertai, berikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, dan juga berkat yang dibutuhkan untuk kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk anak Juan dan Jose. Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka dalam masa-masa di mana mereka bertumbuh, terpisah dari keluarga, dan mereka harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan. Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka. Juga yang lain yang terpisah dari orang tua yang ada di tanah-tanah rantau, Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka. Kami berdoa untuk semua keluarga besar Hepakona Toma. Biarlah kami mampu menjaga hubungan persaudaraan kami ini dengan baik, sehingga kami boleh selalu memuliakan Tuhan lewat kehidupan persekutuan yang baik ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami, semua yang Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Berikan kami kesehatan yang baik dan jauhkan kami juga dari sakit penyakit yang ada, dari virus yang ada. Dan biarlah kami sendiri juga berusaha untuk menjaga kesehatan kami dengan baik dan juga menjaga orang-orang yang ada di sekitar kami dengan baik. Kami berdoa untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati di dalam apa yang diupayakan untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, agar biarlah masyarakat, bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin kami, mereka boleh terus mengupayakan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini, bagi masyarakat ini. Kami juga berdoa bagi gereja di muka bumi. Tuhan berkati dalam setiap misi pelayanan gereja, agar biarlah gereja boleh selalu hadir untuk menyatakan kebaikan, kemurahan Tuhan bagi setiap orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur Natal kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan akan mendengarkan persembahan pujian. Di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau
tahun silih berganti, Natal datang kini, undangnya hati. Damaikan ini, biar dia satukan yang terputus, dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tanganmu Tuhan. Akan kemana entah di mana, bagaimana, dari mana kau datang pertolongan. Tanpa kau buka Tuhan tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus, dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini, entah di mana, bagaimana, dari mana akan datang pertolongan. Engkau kau buka Tuhan tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Oke, danke untuk pujiannya. Ada lagi yang mempersembahkan pujian? Kalau tidak ada, mari kita akan. Dari grup Pejaten. Oh, grup Pejaten. Ya, ini semua menyanyi. Mantap. Oleh Ramona Korpati. Tip. Mari. Keluarga Hanusa Pejaten.
Hanusta, papilaya, nanlohi, semua kor putih. Iya, pokoknya hepakona pejaten. Hepakona Ya, tengah pejaten. penjaten. Nah, sini. Udah lama sekali kakak ini lagi. Nah, itu. Itu namanya hepana. Sip. Ya. Kamu situ. Opa Niko geser lalu supaya Nona jauh. Anda mundur. Tunggu sini. Geser. Siap. Siapa di sebelah? Oma Ana buka tutu tuh Oma Ana. Yesus manise. Yo. Oma Ana Opa Niko geser supaya Oma Ana muka jangan Kalian solo Jangan bisa salah. Terakhir baru. Opa Niko ke kanan. Opa Niko ke kanan supaya Oma Ana jangan muka stay-nya sa. Nah, dari poro lain. Supaya Oma Ana juga dapat. Ya, dapat lihat. Kalian solo nanti terakhir baru kasih siarkan di gunung. Siap. Mario solo kan, Mario? Apa dulu? Jam dulu dengar Tifa begini. Belum. Mario Roman. Yesus manis. Buka langit, tabian so, sengaja satu lawang lain, Yesus tanpa gantung. Harga di belakang. Dia sungguh manis wangi. Biar orang bilang apa lain. Yesus manis. Sampai di rantau orang ini, kita selalu angkat hati. Gandongi Tuhan Yesus jatuh hati kita tetaplah dalam hidup ini. Yesus manis Dia sungguh manis wangi. Biar orang bilang apa Yesus manis wangi. Biar kita kandungi. Biar orang sampai mati. Hidup ini kenapa Yesus manis. Mati itu untuknya. Yesus manis Dia sungguh manis wangi. Biar orang bilang apa lagi. Yesus manis wangi. Sekali lagi. Dia kasih bawah di bumi dan di mana semua.
Terima kasih keluarga Hepakonatoma cabang Pejaten. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Iya, Saudara, sekarang kita akan masuk di dalam pengutusan dan berkat. Mari kita satukan hati, kita menerima pengutusan dan berkat. Perayaan Natal kita akan berakhir, namun panggilan untuk menghadirkan karya dan kerja kita bagi kemuliaan Tuhan masih harus kita lanjutkan. Sebab itu, marilah kita memohon berkat penyertaan Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang terpancar melalui kelahiran Yesus Kristus dan oleh tuntunan Roh Kudus menyertai dan memberkati orang tatua yang ada, Oma Nona, Oma Yoke, Opa Yop, Opa Niko, Oma Ana, dan juga menyertai anak-anak dan cucu-cucu serta cece-cece dari Oyang Joseph dan Oyang Maria. Hari ini dan sampai Maranatha. Amin. 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 Saat teduh sejenak bagi kita semua. Tutup dulu, jangan tutup dulu. Bu John mau bakar lilin. Ulang tahun, sama siap lilin dengan Om John. Ya. Menyanyi selamat ulang tahun. Iya. Tunggu. Kanona pimpin, Kanona. Musimnya lagi bakar lilin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Mana pakai begitu mami nih? Dia sembuh kue tadi. Bunyi. Tunggu. Oh. Oke. Siap. Mana Om Bu John? John sini. Ya, Kasih pindahkan ke sini, laptopnya kasih pindah ke sini. Joy pinjam topi dong Joy. Terus itu dia sini. Yang sini kan di muka Opo John sini. Yayo ke nyerap ini. Awas Pak. Kasih awas itu. Siap. Gon sini. Nyanyi. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Ulang. Happy birthday. Apa dulu? Ambil dari sana, dibilang Ali pulang dulu. Angkat sana. Wajahnya tuh dari mana yang depan, dari samping-samping juga. Lilin dulu. Mana caranya? Balik lagi pindah. Sini, Keisha, pindah sini. Pindah. Pulang. Sana. Mana? Ya, kakak tolong bikin kakak. Pindah kakak, kita mau tolong. Yang pegang kamera fokus ke orang ulang tahun. Happy birthday to you.
Happy birthday. Happy birthday to you. Tunggu dia buka saja rombongan. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta Sekarang juga. Kamu putar kiri, putar kanan. Belum selesai. Ya, silakan. Aman juga ada ya. Panitia silakan. Halo Ani. Ois. Selamat Natal. Om Nona. Halo semua, selamat Natal. Si Joyce. Oma Nona, Oma Nona. Tante Murti. Tante Murti. Halo. Pandu. Pandu. Selamat Natal. Pandu. Selamat Natal. Pandu selamat Natal. Yeri. Jakarta. Tahun apa jauh? Selamat semua. Coba Om Niko kasih pesanan. Oh iya. Betul orang tatua. Om Niko, Om Niko kasih pesan dulu sebagai orang tua. Oh oke. Opa, mari Opa Niko. Tahu belum ada wejangan dari orang tua. Iyo. Masih ada wejangan dari orang tua dulu. Ramona ceret. Opa Niko tetap poro bagus saja. Opa Niko, mari Opa Niko. Opa nih. Ayo arahan dari orang tua dulu. Orang tatua. Ayo. Siapa? Oma Yoke kah, Opa Niko kah? Siapa nih? Mari Oma Yoke kah, Opa Niko nih? Ada 5 orang tua jadi silakan siapa yang Woi Afi, jangan taruh piring cuma pergi situ saja. Itu akan kok Moce. Afi, Afi, jangan taruh piring suara besar-besar. Katon di sini cuma dengar sendap akan. Selesai Natal kan harus makan toh. Iya, tapi jangan cerita besar-besar kalau cuma di situ saja. Artinya kalau mau, mari datang ambil. Manta Jo, manta. Mas, mari. Maminan mau ngomong tuh, Maminan mau ngomong. Oh, Omanon. Maminan mau ngomong tuh, Maminan mau ngomong tuh. Maminon. Maminan mau ngomong. Ayo, Mam. Ayo, Maminon. Ibadah apa tempo lagi? Sabar, ibadah nanti dengar orang tua bicara dulu. Dengar. Mami nggak mau ngomong kalau belum pada masih berisik. Dia ada di sini. Orang tua bicara dulu, ini semua anak-anak cucu semua dengar orang tua bicara dulu. Yang host di-mute aja. Oh, yang lain di-mute ya. Hanya Maminon saja yang enggak. Maminon bere-bere kah? Maminon Bandung. Oh. 15 menit, 10 menit aja, 10 menit. Semua bye-bye toh, semua Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak, cucu-cucu, basudara, semua yang ada di Ambon, yang ada di Pejaten, yang ada di Jogja, yang ada di Bandung,
Ada belum satu yang beta hilang, Arens. Iyo. Nanti kasih dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua, siap-siap menghadapi 2021. Karena kalaupun tetap ada pandemi, Tuhan Yesus pasti sama-sama dengan kita semua. Jadi saya usah takut. Amin. Ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Berjalan bye-bye. Cuman satu beta mau minta. Katon semua sudah tamat baca Alkitab kah belum? Baru 2 kali. 2 kali. Harus mulai dari perjanjian baru dulu, nanti terus perjanjian lama sampai habis. Berusaha ya, berusaha, Tuhan memberkati saja. Itu saja juga pesan. Amin, amin. Ya. Amin. Danke, Mami Non. Anak. Nana. Selamat Natal, selamat menjelang tahun baru, selamat kunci itu tahun bye-bye, lalu kita buka dengan berjalan bersama Kristus Yesus. Amin. 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 Iya. Amin. Salam for bere-bere. Salam for batu meja, adakah? Ada Mami. Ada Erik. Batu Ada meja. Erik. Ada Eri dan Opa Yop tuh. Ada Erik dan Pak Yop. Yesus sayang ketun semua. Bapak John, selamat ulang tahun Bapak John. Oma. Jangan Mayoke. Ya. Sampai baku dapat. Iya, iya. Panjang umur, sehat selalu. Iya, yuk. Ayo. Ayo. Joyce. Selamat Natal tahun baru. Selamat Natal, selamat tahun baru. Selamat Natal tahun baru semua. Selamat. Ya, selamat tahun Bapak John dan semua selamat tahun baru. Salam buat keluarga Adrians. Mana keluarga Adrians? Ada tadi tuh. Ada. Mika. Si Joyce. Namnon. Joyce. Joyce. Ya, Tuhan berkati. Iya, Semua. Semua. Dadah. Dadah. Boyut. Kue ulang tahun Bapak John. Sehat semua, selamat Natal tahun baru. Yeri, selamat. Enot. Kenapa tuh? Rina deh, Reni dong, kenapa Sengiko? Reni bisa masuk kayak tadi tuh. Lalu Rina? Kalau Rina, saya nggak ada kabar. Ya ampun, don di Amo saya nggak ada kabar no. Reni. Kita tadi keluar telepon, seng masuk. Foto di Jakarta sudah datang pejaten yang dapat pecat semua Persika dan Bapak tua. Lagi panen kah? Mau. Lengkap. Mona aja cerewet. Panen mungkin. Mona. Selalu tunjuk gigi tuh. Mona barang bisa sampai Bandung, kau sih bisa sampai Pejaten tuh setelah lalu lagi. Oh dapat langsung dapat onslah. Pejaten mau datang mau kaki pendek. Pandu. Iya tuh, bisa sampai Bandung, kau sih bisa sampai Pejaten tuh setelah lalu. Betul setelah lalu. Yang penting hati-hati ampain. Betul sudah masker semua dalam rumah nih Enot. Iya. Oce. Iya, kenapa bicara? Cuma beta selesai Pak Itua mana Pak Itua? Ya. Lagi rame sekarang. Oh iya. Yandri mana Yandri? Lagi keren. Itu Nyonya De Fretes diam aja ya, Nyonya De Fretes. Nanti beta kirim ini ada. Biasanya Nyonya De Fretes itu selalu Oke. Rocos. Iya Om John. Temur. Pandu. Bamu, Tante Mur.
kalau Mona tuh yang penting minyak kayu putih lancar saja. Minyak kayu putih membawa berkah. Yang penting omset minyak kayu putih lancar saja. Omset minyak kayu putih. Ini aja lancar. Dari Army mana? Mesti tunjukin dulu. Mana nih? Army on the way ke Bandung. Army on the way ke Bandung. Oh, di perjalanan ke Bandung. Oh, Yeri di mana nih Yeri? Saya masih di kantor. Jangan kata mau makan makanan. Pasti. Makanan nanti dingin. Pasti. Jangan ngomong-ngomong makanan. Apa udah makan sama-sama. Ada Ya. Nyong de Fretes. Selamat Natal Basti. Basti. Halo. Pasti udah kumisannya. Sudah pasti kumisan kayak Bapak Reno. Udah kumis Malah sempet di oma sih. Makanannya coba difoto. Kok sembunyi di belakang Oma, Bas? Pandu, apa kabar Pandu? Selamat Natal. Pandu dicari YouTube itu. Pandu Merapi nggak marah lagi ya? Merapi lagi tenang. Merapi lagi diam. Tante Mei, kemarin kita masih mau pintu sudah tutup. Tante Mei. Oke begitu ya, sekarang sampai pagi nih kalau saya ada yang stop. Ntar mau lihat-lihat nih. Tante Medo belum makan lah isu. Suka bunyi piring tadi tuh. Selamat makan, Mami. Yeri di mana nih Yer? Semua. Lagi di kantor. Oh di kantor. Menot makan dong makanan maminya siap makanan. Tapi tadi sudah doa jodoh-jodoh tuh. Bagaimana Yer? Ayo muda. Yerinya? Tahun depan. Mas Jerry tahun depan. Oh Yeri tahun depan. Amin. Tapi nggak terima Zoom, terima datang. Ya, undangannya nggak ada Zoom. Mana Army nggak ada. Tua mana? Army on the way ke Bandung. Oh ya. Afi, Pai tua Cuma itu mana? mana, Masih? Oh Edi, kamu kenal. Edi berdiri. Edi ayo. Ini. Duduk di muka. Ini selamat makan nih. Makan ya. Weni selamat makan. Selamat Natal. Sabar. Ini Dopi, Paripar semua. Suaminya Nona nih. Afi. Nona dan suami. Woi, kas makan ipar-ipar yang betul. Yang baru ulang tahun. Mas Yeri tolong diperjelas itu bulannya bulan apa. Yang baru ulang tahun Topi bagus Supaya didoakan, Yeri. Persiapan toh. Bener. Enot bergerak sponsor nomor 1. Enot. Ya belana por yang saudara mau pikir. Kita cuma lihat kita mau ada sebelah kiri yang Marga de Fretes nih saja. Kayaknya itu tiap hari jalan pagi terus olahraga terus tuh. Handphonenya di hijack itu. Palsu. Status palsu. Pokoknya setiap hari ada foto baru. Tetap foto baru. Setiap hari ada foto baru. Kendali. Tambah menanjak umur, tambah menanjak juga lainnya. Mama bilang kenapa baru mulai sekarang? Kenapa? Siapan Olimpiade apa? Belum jalan sama ulang tahun, mana kue? Om Jon lagi balas-balas jemaat dulu tuh, kasih ucapan banyak banget. Ngodi, bawa makan, kata mau makan di sini. Jangan siap piring di situ saja, di sini lain. Itu Mona jangan terlalu makan lagi. Mona tuh kayak Ani harus jalan-jalan olahraga.
Mau dia. Kata Kak Ani cuma gaya jalan 1 meter, gaya yang lebih banyak. Woi, Mona Daripada cuma jalan. ahli kayak Polda. Bu Enot, Mona cuma jalan kalau antar minyak kayu putih saja. Itu masa depan, itu masa depan. Mona itu Polda, Poro langgar dada. Mari Enot sembahyang ketemu makanan siap nih. Nah itu. Bagaimana tambah Polda terus? Ada mie babi. Ada opor. Kok bisa? Kaki pendek semua ya? Kemarin. Mona Yandri mana? Hey. Oh Yandri ada bisa Yandri cari sesop nasi. Lagi antar minyak kayu putih apa? Sesuap nasi kah? Sekarong nasi? Enot mari sembahyang ketemu makan. Sempat dulu dong makan di situ juga. Sembahyang sendiri. Woi, Mona, Ose itu berjalan sama Ose pun laki. Oh, beta laki tenang, dia cuma pantau saja. Bukan, masalahnya supaya keluarga semua lihat. Iyo, Mona nih dia bersatu. Woi, Yandri cuma dapat bagian pisau, suruh ambil kiriman minyak kayu putih saja. Itu kan perempuan turunan Heanusa itu kan semua model sama. Yang ada yang beda. Coba cek. Ada beda gak, Sing? Ada, di sini beda. Yang ada, sama-sama. Maksudnya ini apa ini? Mari kita makan dulu. Ya, selamat makan. Selamat makan. Kalau di Katon sudah lewat makan, jam makannya sudah lewat. Foto ini dulu, foto screenshotnya. Ayo buka semua. Buka, Mia. Buka screenshot semua. Screenshot. Mama rapat ke Pandu supaya kelihatan. Nah. Mama rapat lagi. Mau foto. Ayo buka semua. Ada kata untuk binatang. Ada tuh. Mana untuk binatang? Dia. Ambil ini. Cucu, Yup, ayo buka, Yup. Jose buka, Jos. Jose buka, Ayub buka, Kesia buka lagi. Oke. Foto ya. Oh, Chelsea masuk. Kabar Chelsea baru masuk lah ya. Chelsea buka lagi. Ya, buka foto. Sudah gitu. Sudah siap kita capture ini. Oke, Kesia enggak buka, Kesia. Ya, foto 1, 2, 3. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Di share fotonya. Lagi. Satu kali sih. Lagi. Sudah barang satu layar aja. Satu layar saja. Lagi. Satu layar aja tuh. Cuma satu layar saja. Sing. Pak Jerry ada ya, Jerry. Mana Ayub tadi? Ayub mana Ayub? Ayub ada, Ayub masih ada. Ya, kita foto ya. Ya. 1, 2, senyum. 1, 2, 3 senyum. 1, 2, 3. Happy Christmas. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sudah. Happy Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Selamat Natal. Dadah. Selamat Natal semuanya, selamat. Selamat semuanya. Selamat Natal kakak-kakak. Yani Yolanda sudah tambah langsing kan? Selamat kejadian lain.